Saya, Prita Amalia Wardani SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2022, PGSD kelas 10 kelompok 3, Universitas Mula Warman. Berikut adalah video best practice saya. Menyusun best practice. Menyusun cerita praktik baik atau best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak, terkait dengan pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasi yang saya pilih ketika saya melaksanakan PPL adalah di SD 001 Bontang Selatan. Ruang lingkup pendidikannya adalah SD. Tujuan yang ingin saya capai dengan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dengan pemecahan masalah yang berkaitan dengan volume bangun ruang tabung. Dengan menggunakan media dan alat atau pembelajaran inovatif PPT, kemudian Google Assistant, dan Assembler Edu, siswa dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan volume bangun ruang tabung dengan tepat. Penulis adalah saya sendiri, Prita Amalia Wardani SPD. Pembuatan best practice saya pada tanggal 27 September tahun 2022. Kondisi yang menjadi latar belakang masalahnya adalah motivasi belajar peserta didik yang belum maksimal dalam menerima materi pembelajaran di sekolah. Rendahnya kemampuan numerasi pada siswa, siswa menganggap pembelajaran matematika sulit, guru yang belum menerapkan model pembelajaran yang bervariasi dalam kegiatan pembelajarannya. Praktik ini penting untuk dibagikan karena dapat menjadikan suatu hal yang positif bagi perkembangan pendidikan khususnya profesi sebagai pendidik. Adapun dampak positif yang saya rasakan antara lain dengan penerapan model dan metode pembelajaran yang bervariasi, siswa sangat antusias dalam mengikuti proses pembelajaran, mulai dari pendahuluan, inti, kesimpulan, dan sampai dengan refleksi serta penutup. Dengan penerapan model dan metode pembelajaran yang bervariasi, serta menggunakan media dan alat bahan yang inovatif dan tidak monoton, sehingga dapat lebih menarik perhatian siswa saat pembelajaran berlangsung. Dengan proses pembelajaran lebih bervariasi, maka pembelajaran akan lebih terstruktur dan pembelajaran lebih berpusat pada peserta didik. Dalam metode pembelajaran yang bervariasi, guru berperan sebagai fasilitator dan kasalitator saat proses pembelajaran berlangsung, sehingga siswa lebih fokus dalam pembelajaran yang nantinya berpengaruh pada capaian tujuan pembelajaran dan rencana yang telah dibuat. Peran dan tanggung jawab saya dalam praktek pembelajaran ini adalah memperoleh bimbingan dari dosen pembimbing dan guru pamong dalam proses identifikasi masalah yang terjadi saat saya mengajar. Kemudian mengeksplorasi penyebab masalah atau kendala yang dihadapi saat pembelajaran di sekolah. Saya beserta teman mahasiswa berdiskusi dalam menentukan penyebab masalah dan mencari alternatif solusi permasalahan dengan bimbingan dosen dan guru pamong. Setelah menentukan solusi permasalahannya, yaitu kami membuat rencana aksi. Kegiatan selanjutnya setelah menentukan rencana aksi yaitu PPL 1 dan PPL 2, di mana dalam kegiatan ini saya berperan sebagai pengajar. Dari analisis hasil kajian pada LK 1.2 berdasarkan wawancara dan literatur penyebab masalah yang dihadapi antara lain, 1. Guru kurang mengoptimalkan strategi pembelajaran yang lebih inovatif sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kurangnya penggunaan TPEK dalam kegiatan pembelajaran di kelas, kegiatan pembelajaran hanya terfokus pada guru dan buku LKS saja, orang tua yang sibuk bekerja sehingga tidak memperhatikan pola belajar siswa atau anaknya di rumah. Dari penyebab di atas, maka tantangan untuk mencapai tujuan yang saya peroleh yaitu guru perlu meningkatkan strategi pembelajaran yang lebih inovatif, guru perlu meningkatkan kemampuannya dalam menggunakan TPEK dalam pembelajaran, pembelajaran harus terpusat kepada siswa,
menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua. Yang terlibat pada saat PPR berlangsung yaitu 1. Peserta didik sebagai sentral dalam proses pembelajaran, 2. Guru sebagai fasilitator dan fasilitator yaitu saya sendiri, kemudian dosen pembimbing saya yaitu Ibu Dr. Sonja Vera, MPMkes, dan guru pamong saya Bapak Revia Budi Setiawan SPD. Rekan sejawat yang membantu pelaksanaan kegiatan ini. Nah, langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? 1. Mempersiapkan model metode media yang tepat saat pelaksanaan pembelajaran. Menyediakan fasilitas teknologi untuk pembelajaran baik untuk guru maupun siswa. Membuat lembar kerja siswa yang inovatif dan menyenangkan sehingga siswa antusias dalam pembelajaran. Melaksanakan komunikasi yang baik dengan orang tua siswa tentang penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk siswa pada saat pembelajaran, melakukan diskusi dengan teman sejawat, kepala sekolah, dosen pembimbing, dan guru pamong, serta teman-teman PPG jika menemui kendala pada saat atau pelaksanaan PPL saya berlangsung. Sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini antara lain ketersediaan jaringan internet yang memadai, fasilitas teknologi yang memadai antara lain seperti laptop, HP, proyektor, kemudian teman sejawat yang membantu saat saya pengambilan video PPL. Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan adalah pelaksanaan PPL dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang telah direncanakan, tercapainya kegiatan sesuai dengan harapan. Apakah hasil efektif atau tidak efektif? Hasilnya adalah sangat efektif karena peserta didik sangat antusias saat proses pembelajaran berlangsung, mulai dari pendahuluan hingga proses pembelajaran selesai. Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang saya lakukan? Respon kepala sekolah sangat positif dan mendukung penuh atas kegiatan pembelajaran yang telah saya laksanakan. Rekan sejawat sangat mendukung sehingga mereka juga ingin melaksanakan model pembelajaran yang telah saya laksanakan karena berdampak besar terhadap motivasi belajar siswa. Siswa sangat tenang dan saat pembelajaran berlangsung, bahkan menantikan kembali pembelajaran yang telah saya laksanakan. Yang menjadi faktor keberhasilannya antara lain dukungan kepala sekolah dan rekan sejawat yang turut membantu mempersiapkan alat dan proses perekaman kegiatan pembelajaran, kemudian bimbingan dan arahan dari dosen pembimbing saya yaitu Ibu Dr. Sonja Verate, MKes, dan guru pamong saya Bapak Revia Budi Setiawan SPD yang telah memberikan masukan dan saran sehingga saya dapat melaksanakan PPL dengan baik. Kemudian kerjasama teman PPG saya memberikan bantuan dan sarannya agar terlaksana PPL dengan baik. Kemudian usaha dari saya sendiri dalam pelaksanaan PPL ini sehingga berjalan dengan baik, berjalan dengan maksimal sesuai dengan apa yang telah saya rencanakan. Demikian adalah hasil best practice saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Ibu lihat hari ini semua pada cerah-cerah, ceria-ceria, semangat-semangat ya. Ya, pasti pada udah sarapan pagi nih ya. Sarapan pagi ya, sarapan pagi itu penting ya untuk kesehatan kalian, ya kan? Kemarin ingat kan waktu upacara banyak yang pingsan kan? Ya. Banyak yang pingsan kenapa itu kira-kira kalau ditanya? Ini sarapan pagi, jadi sarapan pagi itu penting, oke? Ya, Bu. Untuk doa dulu ya. Ya, Andre mana ketua kelasnya? Oke, Andre siapkan dulu. Duduk rapi. Siap. Sikap berdoa. Jangan jadi akan kebawa jadi undangan. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir
kejujuran. Ya, yo yang sering bohong-bohong itu nggak boleh ya, dikurangi ya. Ya, bohong-bohong dikurangi. Nah, kenapa? Nih ada ceritanya ya. Dulu ada seorang pengembala kambing, ya kan? Ya, dia sering mengembalakan domba. Tidak ada yang menolong, tidak ada yang datang menolong. Karena apa, anak-anak? Karena tidak dipercaya lagi. Nah, itu ya. Jadi pentingnya artinya kalian apa? Jujur. Ya, hari ini sebelum kita pelajarannya nih. Nah, kemarin kita belajar apa yuk sebelumnya? Betul, bangun, balok dan kubus. Bangun, balok dan kubus ya. Nah, masih ingat apa aja sih yang kita kupas dari balok dan kubus? Pertama, volume. Ada yang masih ingat? Rumus mencari volume balok. Dulu, yang balok dulu. Hebat loh, masih ingat. Pagi-pagi ibu sudah temui dua anak ibu yang hebat-hebat ya. Masih ingat rumusnya volume. Nah, hari ini ya yang kita pelajari adalah bangun ruang juga. Tapi bangun ruangnya apa? Bangun ruang tabung. Ya, bangun ruang tabung. Bangun ruang tabung itu seperti apa ya, Bu? Bangun tabung itu ibu ada contohnya. Apa nih? Kaleng ya, kaleng biskuit. Ada nggak di rumah kalian? Ada ya. Nah, ini ibu mau jelaskan ya apa tujuan kita belajar hari ini. Yang pertama, dengan menggunakan media Google Assistant. Nah, bawa HP semua? Boleh dikeluarkan nanti HP-nya. Siswa dapat mengidentifikasi bangun ruang tabung. Nanti pertama. Nah, perlengkapan yang kalian bawa hari ini, bawa semua nih. HP bawa. Kemudian kertas karton bawa. Lakukan. Pertama, apa yuk? Yang pertama kalian ngapain? Oke, yang kedua. Lihat di Google-nya. Coba. Apa definisi tabung? Nah, di situ nanti ada yang kalian dapatkan. Tabung adalah, gitu aja boleh. Halo Google, tabung adalah. Ya, coba Ruby dulu. Halo Google, tabung adalah kejadian dan sebuah intellijen yang melindungi kehidupan. Baca yuk. Yang merupakan dua buah lingkaran identik. Ini adalah lingkaran. Kemudian selimutnya adalah definisi tabung tadi. Diperoleh ciri-ciri tabung sebagai berikut. Satu, memiliki ditarik begini pakai penggaris, itu namanya adalah tingginya. Ya, diameter tuh yang mana? Iya, dari atas sampai ke bawah. Wah, hebat. Tuh. Bangun tabung, ada tiga sisinya. Volume, luas alas dikali tinggi, cara menghitungnya. Ayo kawan, jangan lupa rumus volume tabung. Oke, sekarang kita lombakan yuk. Hah? Ya, gantian ya. Lomba siapa yang suaranya paling besar, paling bagus, paling mantap. Dari kelompok 1 dulu ya. Kelompok 2, ayo. 1, 2, 3, yuk. Bangun tabung ada tiga sisi, punya alas. 3, kelompok 4. 1, 2, 3. Bangun tabung ada tiga sisi, punya
depan dulu ya. Nah, itu. Ya, oke, kelompok 3. Oke, kelompok 4. 5. Yang muncul bangun apa? Yuk, jangan semua jawab. Salah satu angkat tangan. Bu. Ya. Tabung. Tiap orang ini namanya kelompok 1, kelompok bentuk lingkaran, benar? Nah, itu kalau kalian mau screen lagi, kalian beginikan tangannya ya, bisa. Yang penting barcode-nya jangan ketutup ya. Nah, begini nanti seakan-akan tabungnya itu ada di tangan kalian. Ini adalah jaring-jaring tabung. Nah, Nana ya. Jadi tabung itu kalau kalian buka, ya, kalian belah tabung itu, ya kan? Ibu buka tutupnya, ibu buka alasnya, ibu buka selimutnya. Nah, akan didapatkan jaring-jaring tabungnya adalah volume. Volume tabung. Nah, ini kebetulan di rumah ada gelas ibu gambar. Oke, sekarang coba kerjakan. Yuk, cepet-cepetan. Yuk, kerjakan. Yuk. Berapakah volume gelas ibu? Oke, itu dulu. Nih, Hani. Nah, sebelum coba kita rentangkan dulu tangannya. Aduh, capeknya semua. Kelas 6. Kami kelas 6. Anak pandai, anak hebat. Sobat santun, buka tutup, bertemu tangan hore, buka tutup, buka tutup, bertemu tangan hore, digulung-gulung, sambil tertawa, haha, digulung-gulung. Nah, coba kita lihat. 1, 2, 3. Ya. Sama? Ya, jawabannya berapa? 4.312. Oke. Ditarik garisnya. Diameternya berapa ini tugasnya? 14. Ya, 14. Bikin diameternya 14. Ya, bikin diameternya 14. 9 berarti tengah-tengahnya berapa? 4,5 ya. Mana jawabannya? Mana semangatnya? Mana juaranya? Sedikit aja. Nih, guntingnya mana gunting isolasinya? Yuk. Mana di mana kelompok paling keren? Kelompok paling keren ada di kelompok 5. Mana di mana kelompok ini kuadrat dikali tinggi 2/7 dikali kelompok 3. Kami siswi 6. Teman-teman, jadi kita buat tabung yang mempunyai alas yang berbentuk lingkaran dengan periode yang membentuk lingkaran dan mempunyai selimut yang berbentuk persegi panjang. Tabung ini mempunyai 2 rusuk dan mempunyai 3 sisi. Sisi atas, sisi bawah, dan selimutnya. Suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati pegang mata. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati pegang hidung. Konsentrasi. Hari ini kita sudah belajar apa? Bangun ruang tabung. Coba ibu tanya, bangun ruang tabung itu ada nggak yang menyerupainya di rumah kalian? Ingat ya? Misalnya contohnya satu apa? Celengan. Kalian bisa lihat apa? Di botol air minum. Drum air. Apa lagi? Gelas. Apa lagi? Tong sampah. Apa lagi? Itu semua benda-benda yang merupakan bentuknya tabung. Ya, bisa diisi ya? Ya, kalau tong sampah bisa diisi sampah. Kalau termos bisa diisi air. Berarti bisa dihitung ya volumenya ya. Ya, bisa dihitung isinya ya. Nah, itu adalah pelajaran kita hari ini ya, Nana ya. Jadi pentingnya menghitung volume itu supaya apa?
kalian mengetahui isi dari bangun ruang itu. Oke? Ya. Untuk pelajaran besok kita masih belajar lagi bangun ruang. Tapi bangun ruangnya ganti lagi ya. Ya, yang di buku kalian bangun ruang apa selanjutnya? Bangun ruang 5. Nanti di rumah boleh browsing internetnya. Apa sih bangun ruang 5? Atau halo Google, apa bangun ruang 5? Contohnya Hani. Satu. Terima kasih Hani, Andre, ya Adrian. Ya. Andre, siapkan kita berdoa. Duduk rapi. Siap. Sikap berdoa. Berdoa dimulai. Mengucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Berikut adalah video testimoni dari kepala sekolah, teman sejawat, orang tua siswa, dan siswa SDN 001 Bontang Selatan. Assalamualaikum, saya Ibu Novita Suciati, Kepala Sekolah SDN 001 Bontang Selatan, merupakan atasan dari Ibu Prita Amalia Wardani, SPD, yang dalam beberapa bulan ini telah melaksanakan program PPG tahun 2022. Saya melihat ada perubahan positif dalam diri yang bersangkutan ketika saya mencoba untuk memonitor kondisi kelas beliau dan mengadakan supervisi terhadap kegiatan pembelajaran beliau. Luar biasa, perubahan yang saya lihat adalah pembelajaran yang dilakukan lebih terarah dan terukur. Kemudian beliau juga memanfaatkan beberapa media belajar seperti multimedia dengan cara yang lebih menarik. Saya melihat multimedia ini beliau juga pakai kepada anak-anak, waktu itu menggunakan handphone dan beberapa aplikasi terbaru yang membuat anak-anak tertarik dan memang sesuai dengan materi pembelajaran pada hari itu. Sehingga kegiatan itu mereka bisa laksanakan di rumah juga dengan media yang ada di rumah. Kemudian saya melihat bagaimana beliau memanage kelas, kemudian menguasai keadaan kelas sehingga anak-anak yang tadinya kurang aktif jadi lebih aktif dengan sajian pembelajaran yang lebih menarik. Harapan saya setelah melaksanakan PPG ini, Ibu Prita lebih mengembangkan diri dalam hal meramu pembelajaran dengan berbagai pengetahuan yang didapat selama PPG sehingga tujuan pembelajaran lebih tercapai dan menjadikan kelas lebih menarik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarbowo, guru kelas 5 sebagai sejawatnya Ibu Prita Amalia Wardani yang sedang melaksanakan PPG tahun 2022. Dalam melaksanakan PPG, beliau ini sudah sangat aktif dan kreatif sesuai dengan yang diarahkan dari LPTK. Beliau sudah mempertimbangkan diferensiasi siswa baik tingkat kemampuan maupun tipe-tipe belajar anak. Beliau menggunakan metode yang bervariasi, begitu juga dengan penggunaan alat peraga atau alat pelajaran, mulai dari yang sederhana sampai yang berteknologi. Misalnya seperti menggunakan layar PowerPoint atau slide PowerPoint. Kemudian menggunakan alat peraga seperti bangun-bangun ruang yang dimodifikasi oleh beliau dan ditugaskan kepada anak-anak. Cukup kreatif dalam mengajar dan menurut saya sangat bagus dari segi materi maupun dari segi
penguasaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dominika Yulian Mentari. Saya merupakan salah satu wali murid kelas 6B di SD Negeri 001 Bontang Selatan. Jadi Ibu Prita ini adalah wali kelas sekaligus guru anak saya di sekolah. Sebagai wali kelas, Ibu Prita ini yang saya lihat orangnya baik, ramah, pengertian, dan juga Ibu Prita ini mudah bergaul serta disenangi oleh murid-muridnya di kelas. Ibu Prita ini juga pendengar yang baik dikala murid-muridnya ataupun kami orang tua murid berkeluh kesah, dan yang paling saya sukai Ibu Prita ini selalu cepat tanggap dalam merespon segala pertanyaan-pertanyaan ataupun permasalahan yang menyangkut tentang murid-muridnya di kelas. Ibu Prita ini termasuk guru yang sangat pintar dan cerdas. Cara Bu Prita mengajar di kelas juga sangat bagus dan mudah dipahami serta mudah dimengerti oleh murid-muridnya, dan itu bisa dibuktikan dengan nilai-nilai tugas anak-anak di sekolah, khususnya anak saya, dan cara anak saya memahami setiap pelajaran yang Ibu Prita berikan. Komentar dari saya, semoga Ibu Prita selalu sehat, semoga Ibu Prita selalu menjadi guru yang baik, Ibu Prita selalu menjadi guru yang disenangi dan difavoritkan oleh murid-muridnya di sekolah. Hai, perkenalkan nama saya Arimbi dari SDN 001 Bontang Selatan, kelas 6B, siswi dari Bu Prita. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Mubarak. Saya kelas 6B SDN 001 Bontang Selatan. Halo, perkenalkan nama saya Hanifah Arista Putri dari sekolah SDN 001 Bontang Selatan. Saya kelas 6B, siswi dari Bu Prita. Menurut saya sama diajar Bu Prita senang, soalnya Bu Prita kalau mengajar jelas dan mudah dipahami. Menurut saya Ibu Prita, saya suka saat belajar Ibu Prita soalnya senang, cepat nangkap rumusnya, cepat dipaham, diajari sampai mengerti. Saya suka saat belajar balok, kubus, dan tabung, soalnya langsung dilihatkan cara membuatnya dan bentuknya, berapa rusuknya. Saat kita bisa pasti dikasih hadiah. Suka sama Bu Prita. Menurut saya kalau sama Bu Prita itu enak, apalagi kalau belajar MTK. Seperti kemarin belajar bangun ruang balok sama tabung. Kita dikasih tahu rumus-rumusnya, cara menghitung volumenya, pokoknya semua dijelasi sampai kita betul-betul mengerti. Dan kalau kita bisa menjawab pertanyaan dari Bu Prita, kita dapat hadiah loh. Pokoknya enak, seru.